Yo yo yo, halo sobat bacot. Kembali lagi dengan kita Bacotin NFL Podcast Indonesia. Hai, gimana Hui, nih kabarnya nih? gimana kalian lu gak di sini, Cok? Di bawah, di bawah, di Gila. bawah, di bawah, di bawah. Lu mampus Aduh, lu. aduh, aduh. Lu Jadi di sekarang episode kali ini sekarang gantian gue yang ditumbalkan sendirian ya. gak apa-apa Kalian lah. pada kemana? Sekali-sekali Udah pada lah. bosen? Udah pada bosen ketemu ya? Hah? Pada jong ya? Jelek poinnya ya? Enggak. Lu jangan ngegas dong, jangan ngegas dong. Bete gue sendirian, guys. Itu suaranya pada kecil ya? Iya. Oke, gimana? Seperti biasa, balik lagi dengan kita. Yang akan kita bahas di tiap episodenya adalah yang pertama, strategi transfer dari kita bertiga. Kemudian yang kedua apa, Mi? Best bacotin FPL. Oke, untuk game week ini. Dan yang terakhir ada apa, Bay? Pemilihan kapten. Yang Pemilihan kapten yang zong dan tidak zong ya. ya udah ada itu sekarang. Tiba-tiba menjadi satu kebiasaan ya. Sekarang tuh fenomenanya gini, kalau bacoters lagi buka video kita, itu langsung di ini di segmen 3 anjir. Bayu pemilihan kaptennya siapa? Bayu kaptennya siapa gitu ya. Udah baru dimundurin lagi gitu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke segmen pertama, kita mau ada pengumuman sedikit nih dari perwakilan Bacotin FPL di Kopli. Silakan, Bayu. Yoi. Nah, jadi di Kopli itu dia ngadain Kopli Awards pertama kalinya perdana. Dan kita secara terhormat kita masuk ke pemilihan nominasi konten terfavorit. Aduh, kok bisa? Ya nggak tahu sih ya, masuk ke konten terfavorit ya satu kehormatan lah. Dan itu sistemnya voting. Jadi untuk publik. Gitu. Dan kita terus kalau mau voting gimana nih? Kita mohon bantuannya kepada teman-teman para bacoters. Ya kalau suka dengerin kita, ya kalau suka boleh dibantu voting di linknya, nanti kita kasih di bawah. Linknya kita kasih di description ya, linknya ya. Jadi di sana bisa voting macam-macam. Ada akun FPL terfavorit, ada konten terfavorit, terus juga ada liga terfavorit, di sana ada gitu. Ntar gini juga, Bay. Linknya kita ini juga taruh di deskripsi. Iya, nanti kan deskripsi apa? Iya, apa komentar kolom komentar YouTube kita. Bisa, itu juga apa-apa. Ya, untuk lebih lengkapnya kalau teman-teman mau lihat semuanya secara lengkap itu ada di Twitternya @kopli__id ya. Di Twitter. Itu bisa dilihat di situ untuk semua nominasinya. Ada vote jangan lupa, atau ikutin aja link di bawah deskripsi ini. Oke. Ya. Langsung aja lah. Siap. Langsung aja ya. Jadi kita ke segmen pertama untuk strategi transfer. Ada strategi transfer. Oke, siapa dulu nih? Oke, gua dulu deh. Oke. Karena di game week ini gua tidak akan melakukan transfer. Ngapa duit lu nggak ada? Bukan nggak ada duit sih, cuman emang nggak ada pemain inceran dan gue kayak merasa sudah cukup dengan komposisi pemain yang sekarang gitu. Okay. Karena gue kemarin kan gue transfer in tim Nings kan sebenarnya kan, terus ternyata tiba-tiba Aston Villa blank karena lawannya harus karantina mandiri. Akhirnya ya sudah. Gue kemarin transfer terus sekarang transfer lagi. Kemarin transfer belum menghasilkan, terus sekarang mau transfer out pemain yang kemarin gue transferin belum menghasilkan, kayaknya tidak puas gitu. Akhirnya gue mau coba save transfer dulu supaya bisa nanti upgrade midfielder ke pemain penyerang premium atau ke midfielder yang premium kayak gitu. Itu dari gue. Gimana kalau Fahmi? Oke, jadi gini. Sebagai tim tertinggi poinnya di Liga Mimin. udah enggak coy, gue udah turun di posisi ketiga sekarang. Udah kesali. Soalnya nggak pernah sombong ya. Iya, 3 game week ini gue suram mulu anjir. Tapi gini, untuk menghadapi game week besok, gue tidak melakukan sama kayak lo, nggak melakukan transfer. Kenapa? Karena gue masih percaya sama tim gue yang sekarang. Dan gue juga lagi nyiapin strategi buat masukin KDB di squad gue.
Jadi mungkin KDB. ya, Oke. Rodriguez gua coba ini nanti mau transfer out, gua ya pantau dulu siapa yang si Rodriguez sama Ziyech lah. Ntar gua masukin KDB yang gua iniin, siapa lagi yang gua masukin nantinya dengan harga murah gitu. Karena kan harganya juga nggak terlalu murah kan. Nggak terlalu jauh ya? Iya, mahal cuk. Terus gini, untuk strategi gua besoknya gua memakai formasi 4-4-2 di mana itu striker 4-4-2. di mana itu striker gua ada Wilson dan Bamford, dan untuk di back itu ada 4. Gua pakai Dallas, Westergaard, Chilwell sama Konsa. Double desk-nya malah ini sih Aston Villa. Lawannya Wolves besok. Kemarin kan juga Wolves ini ya dibantai juga sama Liverpool itu 4-0, dan gue percaya Aston Villa masih bisa clean sheet lah besok gitu. Kemudian di tengah ada 4 juga, Fernandes, Salah, dan untuk kesekian kalinya karena Ziyech gue lihat 75% ya penting kuning ya. Tapi gue masih mantau, gue masang Rodriguez sama Son. Tapi ketika Ziyech udah fit, mungkin di menjelang akhir-akhir deadline, mungkin bisa jadi pertimbangan gue buat masukin Ziyech ke squad, ganti Rodriguez. Gitu aja sih. Bisa, oke, siap. Nah, selanjutnya Bayu, gimana tim lo, Bay? Masih Zong? Tim gue sebenarnya pemilihannya bagus-bagus, coy. Bagus. Bagus dari Sterling, tapi kaptennya ini anjay. Masih berkutat dengan Kapten Zong. Malah kemarin gue bilang Sterling ya. Ya nggak tahu kenapa bisikannya gue pas di tempat kerja kayaknya jinnya jin baru tuh. Ya, jin magang anjir. Jin Jakarta, lu biasa ngasih jinnya di Tangerang. Kemarin di Jakarta. Kemarin jinnya mudik kagak balik, ini sekarang jin baru. Salah jinnya, jin baru nih. Lu terlalu ngeliat CV doang kayaknya, baik tiap menerima jin. Harusnya lihat juga pengalamannya, udah pernah kerja di mana gitu kan. Jadi kemarin tuh gue yang sekarang jinnya itu jinnya Deddy Corbuzier yang dulu pas sulap-sulap yang gue rekrut. Jadi gue kemarin tuh kejadiannya gue Mahrez gue transfer in ya kan. Gue transfer in terus gue minus. Gue kepikiran aduh kalau gak gue kaptenin juga rugi. Selain itu kan Sterling habis main. Dan Pep tuh kayak yakin banget si Mahrez kan. Katanya kalau nyetak gol pasti main dong. Ya udah gue yakin. Sebenarnya sih pilihan Mahrez tuh nggak jelek karena dia ngelakuin 3 big chance create ya. 3 big chance. Cuman nggak ada yang konversi. Kayaknya memang pas Mahrez bilang anjir gue dikaptenin, gue asal aja lah. Gue dikaptenin Bayu asal aja lah. dan yang Sterling poin, gue nggak nyalain juga sih karena memang buat jangka lumayan panjang buat ngambil aset City ya. Apalagi kan City udah ketemu performanya dan gue udah transfer in sebenarnya Wilson. Tapi entah kenapa Wilson kena COVID satu tim, jadinya ya percuma, tapi dia dipakai sekarang. Dan kemungkinan gue sih nggak transfer untuk game ini karena pemain gue udah cukup lah, udah cukup bagus. Tapi misalkan gue pengen melakukan transfer, kemungkinan besar gue pengen buang-buangin yang pemain-pemain yang jamban banget nih mainnya. Main-main yang jamban. Kayak Chris Wood sama Mikel. Tinggal sisa 2 itu doang sampah dari yang sebelum-sebelumnya. Aduh, Mikel gue juga masih punya sih Mikel. Iya makanya Mikel sama Chris Wood udah kayaknya kalau 2 itu udah kebuang kayaknya. Udah hilang kayaknya lo, Bay. Kalau emang nggak hilang lagi tuh 2 pemain udah gue hilang, gue besok motong ayam cemani. Ayam cemani. Susah kali ya lo. Ya makanya susah, kali aja itu syaratnya. Oke, baik. Kalau gitu udah semua kita bahas untuk tim kita masing-masing. Kita lanjut ke segmen 2. Nah, gimana nih? Kita di segmen 2 ini seperti biasa kita akan membahas 11 pemain potensial untuk game week berikutnya. Untuk game week besok. Nah, kita mulai aja dari yang pertama itu ada. Tunggu dulu. Formasinya dulu berapa? Oke, formasinya itu ada 4-4-2. Wih, tumben-tumbenan nih pakai 4-4-2 ya kan? Yoi. Kita ada 4-4-2 dengan kiper. Kiper yang pertama itu kiper ada McCarthy. Yap.
Yang di Bekasi ya? Yang di Bekasi kan? Bukan, itu Mekarta. Kok gue gak kepikiran ya? Iya. Oke, ini gue jelasin ya McCarthy ya. Jadi McCarthy. Besok lawannya Brighton. Selain tempat nongkrongnya banyak di sana, juga bagus sih view-nya kalau Mekarta. Oke, gini. Lo mau ngomongin apartemen apa mau ngomongin ini? Oh iya, jangan lupa ya untuk Lipo Cikarang silakan endorse ke kita Bacotin SPL Podcast karena kita sudah udah McCarthy. Kenapa McCarthy? Besok lawannya Sheffield. Kemarin itu gue lihat memang Sheffield beruntung sih bisa nyekor lawan Leicester, bukan beruntung. Iya, bukan beruntung juga sih, tapi memang gue ngelihat banyak celah kemarin di pertahanannya Leicester. Gak nyangka juga seorang Sheffield, tim kayak Sheffield bisa nyekor gitu. Tapi untuk lawan Soton, Sheffield ini, gue lihat Soton udah mulai main baik juga ininya, pertahanannya. Dia udah mulai rapet gitu loh. Jadi buat besok gue yakin McCarthy bisa clean sheet lah. Gitu. McCarthy untuk clean sheet melawan Sheffield. Oke. Selanjutnya dari back. Ini back andalannya Fahmi ini. Dari mantan pelatih kesayangannya dia dulu. Ada Eric Dier dari Tottenham. Melawan Crystal Palace. Dier dia besok lawan Palace. Spurs yang sebenarnya clean sheet-nya udah kelihatan konsisten ya dia ya. Oh udah 4 game beruntun dia sudah clean sheet. 4 game beruntun, apalagi dengan harga 5,0 itu worth lah kalau misalkan kita pengen mikirin back di tim yang papan atas dengan harga murah, jaminan clean sheet, apalagi bagus. Iya, besok lawan Palace yang sebenarnya sih mainnya nggak terlalu bagus banget kemarin lawan WBA, tapi kan karena kartu merah aja baru kebuka kan permainannya kan. Dan Dier ini potensi lah untuk clean sheet besok gitu. Iya, dan dengan harga itu sih harga murah, tim papan atas, jaminan starting ya kan. Daripada lu ngambil 5,1 untuk Saiz kan kampret. Oke. Selanjutnya ada ini KWP. Petiters. Oke, ini KWP alasannya sebenarnya sama sih nih. Iya. Alasannya sama, tapi kalau Sheffield ini Soton tipenya nih, misalkan dia lawan tim besar dia bakal high press kan, ngepress backnya biar nggak bisa main bola belakang kan. Tapi kalau lawan tim kecil dia lebih bertahan, main counter, lebih balance. Jadi lebih jaminan clean sheet-nya malah pas lawan tim kecil begini dia. Oke. Gitu. Jadi KWP apalagi sering maju ke depan kan. Ya. Potensi assist juga. Terus juga potensi clean sheet lawan Sheffield yang sebenarnya minim kreativitas. Kemana aja hanya cuma gol kaget lah pas masukin ke Leicester gitu. Gol kaget. Oke. Selanjutnya ada ini back luar biasa ini yang sangat menonjol ketika Liverpool ditinggalkan TAA, Robertson. Ini udah ini andalan loh. Liverpool. Udah 3 pekan loh menghiasi base 11 kita nih. Iya, masukin bacotin 11 kita terus ya. Gimana? Karena emang poinnya juga oke sih. Gimana Bang? Saya mau jelasin dari segi kacamata fans Liverpool. Gaya mainnya gimana? Sebenarnya TAA juga udah main ya kemarin ya. Tapi tetap lebih berbahaya si Robo ini. Apalagi ditambah TAA. Harusnya Liverpool lebih menggarap sih. Kanan kirinya udah jalan. Tapi Robo memang lebih sering maju ke depan. Gitu. Oke. Apalagi besok kan lawan UCL udah lolos. Jadi kayaknya nggak terlalu banyak ngabisin tenaga lah, dan bisa kemungkinan diistirahatin. UCL-nya ya? Iya, karena Liga Inggris nih lagi ketat nih, Spurs sama Liverpool sama Chelsea. Oh iya. Lagi padat-padatnya. Jadi apalagi kan pengen ngejar poin yang cepat. Karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa kan. Entah nanti COVID kayak gimana lagi, atau nanti malah
berdarah-darah pas di Desember, Januari, Februari kan. Kayaknya memang difokusin di Premier League dulu di awal-awal. Dan Robo tetap pilihan back paling menyerang di Liverpool karena set piece-nya lebih banyak daripada musim lalu itu. Lawan Fulham lagi. Ya. Oke. Selanjutnya untuk back terakhir kita melengkapi quartet 4 back di Bacotin 11 itu kita ada the one and only Ben Chilwell. Gimana nih? ini lu aja lah yang jelasin orang tim lu Dia gimana. back lu. Iya. Iya. Gimana? Sentian lu. Gue ya. Gimana? Soalnya Robertson KW nih. Robertson KW. Iya betul sih, memang Robertson KW ini karena attacking return-nya gimana ya? Sebenarnya kalau secara poin, assist segala macam dia masih agak kurang beruntung sih karena dia banyak crossing yang sebenarnya bagus, tapi nggak jadi end product gitu. Jadi kebanyakan crossingnya dia tuh malah dipantulin ke pemain yang keduanya, misalkan di crossing ke Giroud taruh bola untuk Werner, taruh bola untuk Ziyech kalau kemarin gitu kan. Jadi kan nggak langsung untuk jadi cetak assist, tapi memang untuk satu yang pertama itu peluang clean sheet, walaupun lawannya Everton mungkin agak sulit untuk clean sheet, tapi kalau melihat gaya permainan Everton yang kemarin di game week kemarin itu optimisme gue lebih meninggi karena ternyata Everton sudah tidak sespesial game week awal gitu, dimana Calvert-Lewin ini klinikal banget, dan Chilwell nih mungkin nanti akan agak kesulitan karena harus Richarlison akan sangat eksplosif kan di sisi kirinya Chelsea gitu. Tapi untuk attacking return-nya oke, karena dia juga kalau kita lihat umpan dari sisi kanan dari Reece James atau dari Ziyech, tapi yang mungkin di game week depan sudah bisa kembali main, itu justru finishing-nya kalau dari kanan itu diambil sama Chilwell gitu. Jadi dia berpeluang untuk bisa cetak gol karena Chilwell ini positioning untuk attack-nya juga sangat bagus sih kalau menurut gue. Oke. Itu dia masuk banget kayak Alonso dulu gitu, cuman dengan speed yang lebih tinggi gitu sih. Oke. Kita udah bahas semua untuk lini belakang kita, 4 pemain back di Best Bacotin minggu ini. Dan sekarang kita beranjak ke 4 midfielder yang kita pilih untuk game week ini. Yang pertama langsung aja ada Jenderal Aston Villa, Jack Grealish. Oke, Sikat nih. Jack Grealish lawannya Wolves. Kemarin juga habis dibantai dengan Liverpool 4-0. Memang benar kata Bayu, serangan dari Wolves juga rada-rada menurun ya semenjak kepala Jimenez jadi kotak gitu kan. Terus Grealish masih punya peran penting juga sih nanti lawan Wolves besok, gue yakin itu. Oke. Dan juga memang ya serangan Aston Villa banyak bertumbuh sama Grealish sih. Iya, jadi terutama semenjak Barkley-nya cedera juga kan. Nah, tapi nggak tahu nih Barkley apa kabar nih. Gitu. Oke, selanjutnya ada ini nih pemain yang sedang mencuri sinar di Liverpool yang biasanya spotlight-nya di Mohamed Salah, Sadio Mane, TAA. Nah, sekarang ada bintang baru, Diogo Jota. Gimana, Bay? VIP baru kebab Babarasi, Manggisan. Walaupun kemarin diistirahatin ya, tapi kayaknya kalau lawan Fulham yang pasti bakal bertahan, bakal dimainin si Jota. Entah bermain dengan 4 atau salah satu diistirahatin Salah atau Mane, karena kan di UCL kan nanti kan ada yang main kan. Dan Jota udah dapat istirahatnya, harusnya Jota bermain di UCL sebentar, habis itu main di weekend lawan Fulham. Harusnya seperti itu kalau kita berpikir secara terawang. Kalau klub biasanya kayak gitu. Dia istirahat tengah, habis itu main besoknya. Jota udah dapet kan, harusnya Jota main. Dan lawan Fulham, dia suka banget back-back yang kayak begini-gini nih, yang gampang dilariin di belakang gitu. Gampang dilariin, kayak copet ya? Iya, dilariin di belakang. Maksudnya ngambil space antara back sama kipernya nih, Jota suka kayak gini.
walaupun deep Em- tapi gampang dilariin gitu. emang gaya mainnya cocok ya lawan back Cocok. macam Cocok. Fulham gitu ya. Lariin Iya, anak- yang lariin anak orang. yang kayak cuman boneka sawah-sawahan itu. Nah, itu cocok ya. Gitu. Iya serius, Fulham kayak gitu. Boneka sawah-sawahan. Oke, sebelum kita menghina lebih lanjut backnya Fulham, kita langsung aja lanjut ke pemain berikutnya. Itu ada pemain yang kemarin meledak, Kevin De Bruyne Lu versus Manchester United. tega ya nyusun pemain kagak ada pemain MU anjir. Loh, kan belum tahu, penyerang kan belum tahu, emang penyerang bukan. Iya. Oke. Ini KDB, gua aja deh, gua kasihan kalau lu yang bahas nanti bagus-bagusin KDB, ntar MU-nya dibantai gimana. Gimana? KDB ini ya apa ya, karena dia sudah dari game week 7 juga selalu starting ya di City ya, udah kayak menyegel untuk satu tempat di midfieldnya City, nggak kena Pep Roulette akhir-akhir ini udah nggak kena Pep Roulette, dan juga dia selalu di 3 game week terakhir ini selalu bisa mencetak double digit poinnya, gitu kan. Dan dia walau di 2 pertandingan terakhir. Nah, dia juga di 2 pertandingan terakhir ini sudah berhasil mencatatkan 3 assist dan juga 1 gol. Nah, dan ya Kevin De Bruyne, Pep itu udah kayak bromance banget. Maksudnya Pep pasti akan mengandalkan sekali nih Kevin De Bruyne untuk menghajar United. Tapi Apalagi ini kan di kandang United kan. City ini pasti pengen nih coba-coba nih bantai. lu lupa kalau di belakang itu Benar. ada back seharga 80 juta. Wah, justru itu back itu akan menjaga Kevin De Bruyne supaya nggak di-tackle sama back-back MU yang lain. Terima kasih banyak Yeah. gue. Kevin De Bruyne dijagain, tapi bukan dijagain supaya nggak nyetak gol, tapi dijagain supaya pemain MU nggak bisa tackle De Bruyne. Hati-hati. Gitu kan? Oke, nggak usah terlalu lama-lama di sini lo. Udah ngina back Fulham, sekarang MU lagi. Nggak seneng gua. Oke. Sebelum lo makin merasa terpojokan MU-nya nih, kita langsung lanjut ke ini dia yang baru saja comeback dari COVID-19, yang sudah kembali eksis Gila. di Kebab Rafi Kemanggisan. Ya kan, yang sudah kita tunggu-tunggu, kita nanti agen kemiri, minyak bulus. Kelamaan. Mohamed Salah. Ini gila loh. Kemarin itu dia minum ini doang, coy. Minum sayur-sayurannya Baba Rafi doang itu. Makan sayur-sayurannya Baba Rafi. Nggak pakai vaksin-vaksinan, langsung sembuh. Gila. Cepet banget ya. Gila, 1 gol 1 assist. 1 gol 1 assist. Gimana, Bay? 20 menit main. Gimana, Bay? Ya dia terakhir Dia mau Salah. dia terakhir dia mesen yang kebab ukuran large, langsung nyetak 1 gol 1 assist. Nah, cocok dia ukuran large memang. Nah, dia sebenarnya sih Salah ini lawan Fulham kan harusnya di UCL akan diistirahatkan harusnya. Tapi kita lihat sih besok malam ya, karena kan kita rekaman di hari Senin, dan lawan Fulham, Liverpool yang benar-benar pengejar poin Premier League di bulan-bulan sekarang dibandingkan di bulan nanti Desember dan Januari, kayaknya Salah bakal tetap digas sih gitu. Dan yang tadi kita bahas sendiri juga, Fulham dia nggak bisa bertahan tapi bisa menyerang, dan Salah harusnya bisa memanfaatkan peluangnya ini yang bisa lari di belakang backnya. Dan Fulham tuh agak labakan kalau lawan tim-tim yang kayak begini nih, yang suka masuk di belakang back gitu. Oke. Udah cukup nih backnya. Main tengahnya cukup nih. Cukup. Kita sudah memberikan 4 pemain tengah yang kita prediksi akan meledak di game week berikutnya, dan kita selanjutnya beranjak langsung ke 2 ujung tombak kita. Yang pertama ada Harry Kane.
Harry Kane nih gue aja ya. Apa aja? Lu nih mau nyikat nih? Agak gue nambahin. Lu aja. pemain terakhir aja nih. Oh ya udah. Oh ya. Sip. Oke, jadi Harry Kane ini sedikit fun fact ya. Harry Kane ini itu hanya gagal mencetak gol atau assist melawan tim berbaju biru. Kenapa gue bilang gitu? Karena siapa Harry Kane ini game week pertama lawan Everton itu nggak cetak gol, nggak cetak assist, walaupun main 90 menit. Terus di game week ke-10 itu lawan Chelsea 0-0, nggak cetak gol, nggak cetak assist. Sisanya di 9 game week itu dia selalu mencetak minimal 1 assist. Di 1 assist, 1 gol. Jadi selalu terlibat dalam gol-gol di 9 matchday. Nah, lawannya kan Crystal Palace nih, yang ada biru-birunya juga. Tapi birunya nggak sekental Everton atau Chelsea nih. Ini kita cocokologi aja ya. Gitu ya. Cocokologi aja nih. Karena lawan City pun yang biru, yang notabene City kan biru nih. Itu dia bisa ngasih 1 assist gitu. Lawan Brighton yang biru juga, tapi birunya masih nggak sepekat Everton sama Chelsea, dia masih nyetak gol gitu. Nah ini lawan Crystal Palace yang biru-biru merah, ya kemarin aja Crystal Palace, enggak ya, yang harusnya Ken ini bisa ini Mas, bisa cetak gol banget, karena kemarin lawan Arsenal pun dia bisa. Nah, umpannya golnya bagus banget sih kalau menurut gue ya. Dari tendangan Kojiro Hyuga dengan kaki kirinya, merobek-robek gawang Bernardo, dan positioningnya juga gue agak salut sih sama timnya Mourinho ini. Mereka tim penyerangannya itu sudah bisa mencari celah-celah kosong di sisi pertahanan lawan gitu. Nggak kayak Mourinho yang dulu gitu. Kayaknya Mourinho udah semakin beradaptasi dengan gaya modern football yang sekarang. Udah pintar. Udah pintar, nggak kayak waktu kayaknya sekolah di MU ya, jadi pintar. Oke. Terakhir ada ini andalan Fahmi dari dulu nih. Wilson. Kenapa Wilson? Dia udah cukup istirahat banyak ya. Kemarin juga nggak main. Harusnya dia comeback dengan full stamina gitu kan. Apalagi kan lawannya WBA sih lumayan bagus backnya. Cuman dengan seorang Wilson, gue yakin dia bisa dapat mencetak gol besok. Apalagi kemarin kan WBA juga ini ya, dibantai sama Crystal Palace kemarin gara-gara kartu merah kan. Kartu merah ya? Nah, gua rasa kartu merah. Dia main dia besok bertanding melawan Newcastle, apalagi kan Newcastle main di kandang besok. Gua rasa main di kandang, istirahat panjang. Wilson sudah istirahat panjang, mainnya di kandang, clinicalnya juga bagus. Kalau gua lihat nggak ada alasan buat tidak mencetak gol buat game week besok gitu. Itu aja sih. Oke, yang terakhir untuk best-bacotin ini pemilihan gua aja deh, gua kapten. Gua. Salah. Nggak Bayu nih, nggak Bayu. Gua aja. Salah. Kita blokir Bayu anjir. Diblok dulu. Oke, pemilihan kapten kita adalah Mohamed Salahuddin. Mas kapten ya, Mas kapten. Udah, oke coy. Mas kapten siapa? KDB, gua KDB. Iya, KDB. Oke, cukup kayaknya untuk segmen 2 ya. Oke, kapten sudah kita pilih untuk bacotin best 11. Nah, sekarang kita lanjut untuk pemilihan kapten kita masing-masing. Dari gue ya. Gimana? Boleh nggak? Boleh. Ya, silakan. Gue terakhir soalnya gue pasti ditunggu-tunggu ini. Iya, lo terakhir ditunggu pasti lo harus diem aja sebenarnya. Harus tiba-tiba kejutan setelah deadline. Wah, ternyata kapten gue sama kayak Bayu, mampus. Oke. Untuk kapten sebenarnya gue juga masih belum tahu sih. Kapten pilihan gue masih antara KDB atau ini antara Chilwell atau Zuma sih. Gitu. Karena gue melihat mau mencoba lawan Everton kan. Soalnya back Chelsea ini punya bonus poin yang
tinggi loh kalau misalkan dilihat dari histori game kemarin gitu. Jadi ini nih yang masih bikin galau. Atau kalau mau beda bisa di Jack Grealish bisa, atau Vardy Loncel ya. Brighton. Udah lagi ini. Oke, gue Vardy gue Vardy lah. Oke, ini gimana nih kapten siapa nih? Bener-bener bayi yang belakangan ya. Iya, Digantikan gue. Kalau gua Fernandes besok lawan City. Terus Rodriguez juga lagi kurang bagus performanya. jelek. Ziyech juga kayak lagi kehilangan kesentuhan. Son lawannya Crystal Palace. Salah lawannya Fulham. Kemungkinan besar gua kaptenin Salah. Dilihat dari fixture paling gampang ya. Vice captain mungkin ada di Son. Nanti gua ini dulu nih, cip dulu di deadline ini, menjelang deadline antara Salah apa Son. Ya. Tapi untuk sementara ini Salah sih yang Salah. kapten gua. Oke. Ditunggu-tunggu nih. Next terakhir ada ini yang ditunggu-tunggu. Kapten Zong lu siapa bay? Untuk game besok. Hampir gitu dia. Oh. Gua kan sebenarnya Mahrez kemarin pilihannya tuh sebenarnya udah bagus. Dia ngelakuin 3 big chance created tapi nggak berhasil segala macam. Dari Nah, gue memang kan udah terkutuk nih kapten dari game week sebelumnya, game week 2 apa deh, game week 2 gue jangan apa anjir. Ini game week 2 apa lupa gue. Gue dikasih masukan dari salah satu petinggi FPL di Indonesia, Master Update. Oh, salah satu influencer Dia petinggi. juga, Iya, dari zaman si Majapahit dulu waktu Gajah Mada bingung milih kapten, diskusinya sama dia. Gimana? Sama dia. Masukan dari beliau gimana? Coba biar hilang kutukannya. Iya. Gue suruh kapten pemain yang nggak bakal main. Nanti vice kapten yang akan mati. Oh gitu. Iya, gue lakuin buat game week ini. Jadi kapten gue Piscok Farel. Pisang coklat Farel, Piscok Farel. Kiper cadangannya Burnley. Ngadi Karena gue cinta sama para manajer FPL Indonesia, gue kapten pemain yang gak bakal dikatain sama mereka kan. Yang gak bakal dikatain sama siapapun ya. Iya. Piscok Farel. Tapi vice kapten gue Salah. Anjir. Nah, siap juga dong. Siap dong, deg-degan dong. Siap. Nah, ini untuk game week ini akan menjadi salah satu pembuktian. Dengan salah satu cara ini berhasil menghancurkan, memusnahkan kutukan kaptennya Bayu. Bayangin, gue udah lakuin nih kapten Piscok Farel, vice kapten Salah. Nilainya 0 dan 2. Wah bener dah, gue kaptenin cadangan mati dua-duanya ntar kapten sama vice kapten. Gue masih punya satu tips buat lo, baik kalau misalkan emang di game week ini kaptennya Zong, yaitu lo pakai vice kapten dan lo triple kapten. Vice kapten yang gue tuh. Jadi lo kaptennya cadangan mati. Ya, kayak game week sekarang nih, kayak rencana sekarang. Nah, vice kapten lu triple kaptenin. Jangan anjir, chip sesembahan yang paling besar untuk menghilangkan kutukan lo harus memberikan satu sesembahan. Kayaknya nih gue coba kapten, vice kapten. Kapten gue matiin, terus sekarang vice kapten. Kalau misalkan masih Zong, gue nyari pohon gede dah, gue taruh sajen. Ya, udah itulah. Lu cari pohon gede, lu pasangin deh fotonya siapa gitu kapten lu berikutnya. Oke. Iya. Baik. Oke, untuk episode kali ini kita sudah membahas strategi transfer kita masing-masing, yang dimana kita tidak ada transfer atau masih nge-skip. Untuk kondisi saat ini kita coba skip dulu untuk strategi transfer. Kemudian di segmen 2 juga kita sudah bahas 11 pemain yang akan meledak, yang akan poin, kita prediksi akan poin besar di game week besok. Dan juga yang terakhir ada pemilihan kapten dari kita bertiga, dan tipsnya adalah hindari kapten Bayu.
Dan juga gue ingetin lagi, jangan lupa untuk klik link di description box itu untuk voting Cosplay Awards. Mari kita semua ramaikan. Selain kita meramaikan FPL Indonesia secara kompetisi, kita juga ramaikan untuk forumnya, forum FPL Indonesia yang dinaungi oleh Cosplay. Bukan begitu, Bung Bayu? Ya, tepat sekali. Oke. Oke, baik. Mau ada dua patah kalimat? Nanti aja di video yang satu lagi aja, di video yang spesial. Gua ada beberapa tips lah yang nggak kepikiran. Oke, siap. Kalau begitu kita sudahi saja untuk podcast episode kali ini. Sampai jumpa di Game Week berikutnya. Semoga kita semua bisa bernaung di bawah panah hijau untuk Game Week besok. Bye-bye.